Semangat pagi Sumatera. Pagi. Di sini tempatnya cerita, ilmu, dan semangat baru. Yeah. Balik lagi dengan saya Maizar dan Saya Aris. balik lagi di podcast Semangat Pagi Sumatera. Nah, kali ini teman-teman temanya cukup menarik, yaitu mengapa kita tidak bahagia. Aku mau bertanya nih, kenapa kita butuh kebahagiaan dan bagaimana caranya kita bahagia, Mas? Oke. Kenapa kita butuh bahagia? Ya, karena pertama kita diciptakan Allah itu kan memang dengan satu kebanggaan bahwa ini loh aku ciptain di dunia ini sebagai khalifah. Itu kan pasti bangga. Kayak Mas bikin misalkan mobil. Ini loh aku bikin mobil yang hebat. Itu kan dengan kebanggaan. Masa iya mobil itu terus nanti nggak dipakai, terus jadi jelek? Kan harusnya enggak. Kita pengen mobil itu ada di jalanan, merajai jalanan kan gitu ya. Makanya diciptakan mobil itu dengan hebat supaya dia bahagia. Terus kenapa kita harus bahagia? Ya karena memang kita diciptakan nasnya supaya bahagia. Terus gimana caranya? Nah, kita mulai dari awal lagi. Penciptaan manusia itu kan di nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, terus jadi mudghah 40 hari. Itu kan pembentukan jasmaniah, badan kita ini. Setelah 120 hari itu ditiupkan ruh, cahaya. Jadi nurani. Setelah itu berikanlah kita itu nafsiyah, atau kalau orang psikologi ngomongnya jiwa. Oh, jiwa Ya, emosional ya. Itu soul itu nafs sebetulnya. Karena di nafs itu kita merasakan segala sesuatu. Jadi yang merasakan sakit, seneng, itu sebetulnya bukan badan, Mas. Hati-hati. Mas, saya cubit sakit. Yang ngerasain sakit apa? Badan. Enggak, kan orang meninggal dicubit enggak sakit. Oh iya. Karena dia enggak ada nafs kan? Iya, enggak ada nafs. Ya. Kan sama kalau badan, harusnya orang meninggal dicubit sakit dong. Wah, itu kalau dicubit sakit ngeri, Mas. Ngeri. Takut jadinya. Karena pas mayat dicubit reaksi gimana, Mas? Artinya sakit itu bukan badan, Mas. Oh, tapi jiwa ya. Jiwa kan? Iya. Benar nggak? Artinya bahagia itu juga harusnya bukan badan, tapi jiwa. Jiwa. Nah, jiwa ini diciptakan oleh Allah kan memang dia di tengah nih. Kalau jiwa ini kurang baik, maka dia mengarah ke badaniyah, ke jasmaniyah. Kita ciptakan dari tanah nih kotor, menuju ke yang kotor, atau menuju ke cahaya yang baik. Tergantung nafsnya tadi. Kan gitu. Kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah suatu kaum hatta sampai dia yughayyiru ma bi anfusim. Dia merubah anfusnya. Anfus itu bentuk jamak dari nafs. Nafs bentuk jamaknya itu anfus. Ya. Nah, anfusihim. Jadi nafsmu itu harus berubah supaya kamu berubah. Yang dimaksud berubah itu ya kamu harus baik dong. Gitu. Jadi kalau dibilang bahagia, ya menuju kebahagiaan itu dari mana? Dari nafsnya justru. Bukan dari yang lain. Nah, tadi nafs ini bisa mengarah ke jasmaniyah, ke yang jelek, atau ke ruhaniyah yang bagus. Nah, kedua-duanya bisa meraih kebahagiaan, tapi konsepnya beda. Kalau ke arah badaniyah tadi, itu konsepnya adalah bahagia yang benar-benar bahagia di dunia. Contoh, saya punya rumah yang megah, saya punya mobil mewah. Wah, bahagia dong. Iya dong, bahagia pasti. Tapi beda dengan kebahagiaan yang mengarah ke ruh. Apa itu? Ketenangan dan ketentraman. Saya makan ya beli 15.000 cuman sama ayam sama sambal juga. Kalau kita makannya enak juga kita bahagia. Kita tenang kok gitu. Jadi kebahagiaan yang bukan ke arah duniawi tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan. Yang kita syukuri. Gitu. Bedanya kalau kebahagiaan mengarah dengan dunia tadi, Mas, saya selalu menginginkan kebaikan, menginginkan mendapatkan kebaikan. Pengen dapat rumah bagus, pengen mobil mewah. Saya nabung 5 tahun, pengen dapat tabungan banyak gitu. Ya kan? Kalau yang mengarah ke ruh tadi, itu saya menginginkan memberikan kebaikan. Udah ngomongin manfaat kepada orang lain ya. Semakin kita memberi, semakin manfaat. Bukan semakin kita mendapatkan semakin bahagia, enggak? Kebahagiaan udah sampai ke yang memberikan manfaat. Nah, ada yang menarik yang mau saya bahas tentang level of consciousness atau berhubungan dengan emotion. Ini dari David Hawkins, bukunya itu. Bahwa emosi manusia itu ada banyak kan ya? Kan tadi jiwa itu emosi kan? Iya. Aku kira dari ini, Mas, Emotional Intelligence, Daniel Goleman. Bukan. Daniel Goleman itu kan lebih mengarah mengelolanya. Nah, ini dia mengkategorikannya.
Gitu. Oke. Bahwa emosi itu ada banyak. Mm-mm. Ada banyak banget dari yang energinya 0 sampai energinya 1000 gitu. Oh, 1000. Anggaplah gitu ya. Mm. Artinya yang 0 ini dia ada rasa malu, Mm-mm. rasa bersalah, apatis, Oh, ya, apatis, ya. penyesalan, gitu-gitu Mas. Sampai dia kemarahan. Nah, itu ini energinya di bawah. Terus bahkan sampai proud, rasa bangga punya sesuatu. Itu ternyata energinya nggak tinggi Mas. Oh, proud itu nggak tinggi? Nggak tinggi Mas. Oh. Makanya kebahagiaan memiliki sesuatu. Saya bangga nih, saya menjadi manajer. Saya bangga nih, saya punya rumah bagus. Saya bangga nih, punya mobil bagus. Itu proud itu. Ternyata energinya nggak tinggi Mas. Proud tuh kayak, iya, salah satunya validasi nggak sih Mas? Iya benar. Aku ini supaya kelihatan ini, supaya supaya kelihatan kaya, supaya kelihatan. Ya, di sebelumnya kalau nggak salah kita bahas tentang validasi. Ya, kayak gitu Mas. Terus yang energinya tinggi, itu kita udah ngomong, kita netral, kita punya niat yang bagus, terus kita acceptance Mas, menerima. Bahkan kalau ada yang nyakitin kita, ya udah biar Allah yang menghitung dan memperhitungkan. Bukan ranah saya untuk memberikan balasan, saya dendam ya awas kamu sampai. Enggak, bukan ranah saya. Saya terima aja. Ya, itu malah emosionalnya tinggi ya. Tinggi tuh Mas. Sampai ke joy, saya menikmati hidup ini. Kayak tadi bilang makan 15.000 tapi saya menikmati, itu lebih membuat saya tenang, tentram, dan bahagia. Daripada saya makan pizza tapi sambil nangis. Dan itu bliss, udah sampai bliss itu satu rasa yang bersyukur sekali. Gitu. Dan ternyata enlightenment, pemenuhan kita sampai ke sini, ini kalau kita pikirkan tidak hanya dari kesenangan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang jasmania tadi kan kesenangan nih, senang dan punya rumah, punya mobil. Ya, punya mobil. Nah, kalau kebahagiaan yang mengarah ke ruh, itu ngomongnya bukan kesenangan tapi kebijaksanaan. Wah, contohnya gimana tuh? Ya, kalau saya makan pizza enak, itu kan kesenangan nih. Wah, seneng banget aku bisa makan pizza. Gitu. Tapi kita nggak bijaksana kalau kita makan pizza, terus tetangga kita nggak makan. Wah, kan gitu kan? Kata Jalaluddin Rumi, musik yang nggak baik itu adalah suara piring dan sendok pada saat orang makan, tapi tetangganya kelaparan. Itu musik yang tidak baik diperdengarkan. Nah, kan nggak bijaksana nih. Kalau bijaksana nggak usah pizza deh, kita makan, beli sesuatu aja yang banyak, tapi kita bagiin ke tetangga. Artinya kebijaksanaan ini yang membuat kita melakukan sesuatu yang baik, yang itu mendatangkan kebahagiaan. Tingkatannya adalah ketenangan dan ketentraman. Tidak hanya kebahagiaan dari apa yang kita dapatkan dari kesenangan dan yang lain. Kuncinya kalau kebahagiaan yang fisikal tadi itu outside in. Saya senang kalau dapat ini, dapat itu, outside in, dari luar ke dalam. Dan itu attach. Ini rumahku kok. Ini tabunganku kok. Ini mobilku kok. Attach kita terhadap sesuatu. Nah, kalau udah kebahagiaan yang tingkatnya tenang dan tentram, itu inside out. Nah, buat apa makan enak-enak tapi sendiri? Mendingan makan gorengan tapi kita bareng-bareng. Inside out, kita melakukan sesuatu. Dan kita biasanya detach. Karena kita udah nggak ngomong, ini duitku enggak. Ya, ini duit rezeki Allah. Ya udah kita makan bareng-bareng. Udah nggak attach, tapi detach. Kita udah ngelepas itu. Itu cirinya, kuncinya Mas. Jadi Mas sekarang ngomong, wow tabunganku jangan dipakai, aku nabung 5 tahun, itu masih attach berarti. Tapi kalau ada tabungan, terus ada yang butuh keluarga kita, siapa dari saudara kita, terus ngomong, ya sudah pakai dulu punya aku. Itu udah detach. Makanya kalau Mas dengar ada zuhud di Islam, itu dia punya harta, punya macam-macam, punya kekayaan, tapi dia nggak attach. Detach aja, siapa yang butuh dikasih. Iya, seperti yang ini ya Mas, Lakoka itu dia punya jabatan nih CEO, tapi akhirnya dia melepaskan jabatan itu. Betul, karena dia attach terhadap jabatan. Ini jabatanku kok, aku meraihnya dari nol. Ini hasil kerja payahku, gitu. Padahal enggak, itu yang ngasih Tuhan. Nah, begitu dia di kegagalan kedua, dia udah detach tuh. Detach. Oh, berarti CEO bukan punyaku ya. CEO ini dikasih sama Tuhan ya. Terus dia nggak jadi CEO lagi kan? Dia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, ya, untuk penyakit, penelitian, untuk lingkungan hidup, betul nggak? Iya betul. Dia udah detach. Dia melakukan kebaikan untuk orang lain, bukan lagi mencari kebahagiaan jadi CEO dari outside in, enggak. Nah, itu contoh-contoh real. Tadi ada attach. Nah, biasanya kalau kita udah attach itu kita menjadi bakhil, Mas, karena kita mencintai harta. Tapi kalau kita udah detach, itu artinya kita udah bersyukur, alhamdulillah dikasih ini. Eksistensial kita muncul, terus kita berbagi.
kuncinya di situ aja. Gitu Mas. Jadi kalau nanya kebahagiaan tadi saya ngomong, saya nggak bisa mendeskripsikan kebahagiaan itu seperti apa karena tingkatannya beda-beda tiap orang dan itu berhubungan dengan feeling. Tapi saya bisa mendeskripsikan kebahagiaan menurut saya yang tadi saya bilang kebahagiaan tingkat dunia dan tingkat nur roh yang berhubungan dengan Tuhan. Luar biasa. Tapi penasaran sih Mas, ini sangat luar biasa pembahasannya tentang bahagia. Tapi kalau aku lihat ya teman-teman sekarang, mungkin diriku juga, kita kadang bahagia, tapi banyak juga nih yang belum bahagia. Nah, kenapa kita kadang-kadang masih belum bahagia, Mas? Oke, saya kasih beberapa hal lah ya yang saya bisa kita maknai nanti, kita pelajari. Yang pertama ini, kita sering ngurusin hidup kita. Ada meme itu yang lucu tapi menarik buat saya. Meme-nya begini. Udahlah, biar Tuhan yang ngurus. Kemarin saya mencoba ngurus, tapi malah berantakan. Ada meme tulisan kayak gitu. Lucu sih, tapi bener juga. Ngurusin hidup kita, itu nggak bener. Berusaha bener, tapi nggak usah ngurusin. Mau hidup kita kayak apa itu, Allah yang ngurus. Gitu. Dan ini lebih ke tauhid ya, Mas. Lebih ke tauhid. Jadi, contoh gini. Kalau Mas ada kompor dinyalain apinya, terus tangan Mas di atas, panas nggak? Oh panas kan? Terus kalau kita kasih air di tungku, kira-kira apa yang terjadi? Air itu mendidih kan? Mendidih. Oke. Nah, air mendidih karena air, itu kan kita yang ngerasa bahwa, oh kan yang ngurusin aku, tadi aku yang menyalakan api, bla bla. Padahal kan enggak. Api itu enggak selalu mendidihkan air loh, itu tergantung Allah. Oh, api itu pernah dingin pada saat Nabi Ibrahim masuk. Oh iya, benar. Artinya mau dia mendidih atau enggak, api panas atau enggak, itu bukan ranah kita ngurusin itu. Kalau kita ngurusin sampai itu berarti tauhid kita yang diragukan. Pernah suatu saat gini Mas, Rasulullah itu mengimami sholat subuh dan baju dia masih basah karena kehujanan. Terus dia setelah sholat subuh dia berbalik ke sahabat-sahabatnya, dia ngomong, tahukah kalian orang-orang yang bersyukur dan yang tidak itu seperti apa? Rasul dan Allah yang tahu, kan gitu sahabatnya. Oke. Yang bersyukur adalah pada saat ada hujan dan mereka ngomong alhamdulillah hujan ini rahmat dari Allah. Dan orang yang tidak bersyukur dengan tauhid yang tidak dimilikinya itu ngomong bahwa oh pantas hujan karena tadi malam ada bintang ini muncul. Oh iya, sering terjadi. Pantas hujan karena tadi mendung, karena tadi anginnya gede. Oh, tadi siang panas, pantas malamnya hujan. Padahal enggak. Yang menurunkan hujan itu rahmat Allah, bukan karena sesuatu itu. Berarti iman kita belum benar. Tauhid kita belum benar. Oh iya, gitu, aku sering lagi tuh Mas. Nah, habis itu tauhid kita kayak gitu, terus kita ngurusin orang lain lagi. Ya kan? Berhubungan dengan ngurusin tadi ya, ngurusin hidup kita, termasuk ngurusin orang lain. Mas ngomong apa, ih Mas kok kayak gitu sih, padahal saya udah baik sama dia, kok dia kayak kita merasa kita melakukan kebaikan, terus kita berharap ada kebaikan balik. Kita nggak perlu ngurusin itu. Gitu. Laha ma kasabat walakum ma maktasabat. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan berbalik ke kamu, dan apa yang mereka lakukan akan berbalik ke mereka. Allah mencatat itu. Dan kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang orang lain lakukan. Mas nih berbuat nggak baik ke saya, ya sudah biarin aja, nggak usah ngurusin, nggak usah dendam, nggak usah apa, itu Allah yang ngurus. Ngapain saya ngurusin itu? Dan kebanyakan kita ngurusin itu kan. Ada yang komen ini, kamu mah fisik banget sih. Sudahlah, nggak perlu ngurusin gitu. Udah biar Allah yang ngurus. Kita yang pernah ngurus kita berantakan kok hidup. Nah itu ngurusin orang lain. Terus yang kedua memperbandingkan Mas. Jadi kita sering memperbandingkan, padahal dia cuma kerja kayak gitu kok dia punya itu. Oh iya. Dia nggak pinter kok dia bisa dapat ini. Dia cuma melakukan itu kok dapatnya banyak ya. Banyak. Seakan-akan kita memperbandingkan hidup kita dengan dia. Padahal kalau pengen tahu, yang harus kita perbandingkan adalah amal kesolehan kita. Nggak ada yang lain. Ahsanu amala pokoknya. Jadi Allah sampai ngomong liyabluwakum ahsanu amala. Jadi Allah itu akan melihat, akan menguji bagaimana kamu berbuat baik. Udah cuman itu yang harus kamu perbandingkan dengan orang lain. Itu aja ya Pak. Kok dia gajian segitu bisa ngasih masjid segitu banyaknya ya. Nah itu yang harus gitu. Itu jadi aku harus lebih baik. Nggak usah ngurusin tentang dunia. Nanti nggak bahagia. Nggak akan bahagia karena kita ngurusin orang lain. Urusin amal soleh kita. Sudah. Perkara kita diomongin kayak apa, nggak butuh validasi. Ini amal soleh saya sama Tuhan.
Nggak perlu saya ngomong saya baik kan, nggak perlu. Iya, validasi ya. Saya baik kan. Saya udah melakukan sesuatu yang bagus untuk ke kamu, nggak perlu, kita nggak butuh validasi. Itu Mas, kalau semakin memperbandingkan kita nggak akan bahagia. Oke, selanjutnya ada locus of control. Ini masih paling seneng, dikotomi Dikendali. kendali. Dikotomi kendali. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan Tidak. kita menyebutnya takdir. Takdir itu kan ada takdir mubrong, ada takdir mu'alak. Takdir mubrong itu ada yang tidak bisa kita rubah. Ingat, tidak bisa kita rubah, tapi Tuhan bisa. Iya. Karena takdir kita dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu kan tempat Allah yang tidak bisa merubah kita, tapi Allah bisa berubah. Yes. Nah, mu'alak ini yang bisa kita rubah. Jadi dengan effort kita. Gitu. Contoh, misalkan gini, Mas bikin materi presentasi. Ya udahlah, gini aja, udah bagus. Begitu presentasi kurang bagus ternyata. Tidak menarik dan yang lainnya. Mending ditambah 15 menit, dibagusin all out. Ya kan? Hasilnya jadi lebih baik. Iya, artinya takdir baik atau tidak tadi bisa kita pengaruhi dengan effort kita. Bukan begitu jelek, udah takdir nih Allah. Materi nggak menarik, udah takdir. Enggak kan? Langsung ngomongin takdir. Iya kan? Kita bisa merubahnya. Dengan nambah 15 menit, kita review ulang, ini ada yang kurang, ada yang ditambah, gitu. Gitu Mas. Jadi kalau locus of control itu kan ada indifferent, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan ada yang kita kontrol, gitu. Nah, jangan kita berpikiran semua bisa kita kontrol, nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol semuanya. Ada Tuhan nih, gitu. Jangan terus ngerasa kita hebat, kita bisa kontrol. Sampai seharusnya Tuhan itu menciptakan kita, tapi malah kita menuhankan apa yang kita ciptakan. Contoh kayak kapal Titanic. Sampai ngomong tidak ada yang bisa menenggelamkan ini, even Tuhan sekalipun tenggelam. Itu dia. Artinya ada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Tuhan tuh yang menciptakan kita loh. Jangan menuhankan dari apa yang kita ciptakan. Nggak akan bisa. Dan itu nggak akan bisa kita kontrol. Betul sekali. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu kesadaran. Balik lagi Mas, kesadaran kecerdasan. Sebelumnya kita bahas tentang ini. Jadi kecerdasan kita, kesadaran kita itu sangat penting. Tentang apa? Tentang kenyataan hidup ini dan harapan. Jadi yang membuat kita nggak bahagia itu terkadang kenyataan nggak sesuai dengan harapan kita. Betul nggak sih? Betul. Harapan kita segini, kenyataannya segini. Di bawah. Ingat bahwa kenyataan ini yang ngasih Allah. Jangan kita ngerasa bahwa Allah dinaikin sesuai harapanku, lah yang Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, kita siapa? Iya, kita yang menurunkan harapan kita sampai ke kenyataan. Dan itu tergantung mindset loh. Terkadang nggak sesuai harapan, tapi ternyata itu yang terbaik. Betul. Contoh, ada ayat gini Mas, inna ma'al usri yusrun, bahwa ada kemudahan bersama kesulitan. Menurut Mas, mengartikannya seperti apa? Ada kesulitan, baru ada kemudahan gitu. Kebanyakan kita mengartikan seperti itu. Betul. Padahal seharusnya kita berpikir bahwa akan datang bersama kesulitan itu kemudahan. Datangnya bareng Mas, kesulitan dan kemudahan. Datangnya bareng. Bareng Mas, kan bersama. Ma'al itu bersama kan? Jadi la tahzan, Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama saya. Kan bukan saya dulu baru Allah, enggak. Allah bersama saya. Artinya ma'al usri yusron itu bersamaan tuh, yusri dan usron. Tapi terkadang kita yang lihat apa? Kesulitannya doang. Iya, kesulitannya doang. Kita nggak pernah reframe bahwa ini kemudahan ternyata. Kan tergantung frame kita ternyata. Iya, betul. Bukan datangnya selalu kesulitan, baru kemudahan, enggak. Bersamaan gitu. Tapi kita melihatnya frame-nya selalu kesulitannya doang. Jadi kesadaran kita terhadap kecerdasan kita itu penting Mas. Kenyataan ini nih yang kita harus lihat. Jangan ngomong harapan terus deh. Harapan tuh bagus di awal. Terus kita ikhtiar, kita tawakal, terus kita tafakur apa yang kurang. Kalau berhubungan dengan diri sendiri muhasabah. Tapi kalau tafakur yang lain di luar diri kita namanya tafakur. Hikmahnya apa, kita ambil, kita perbaiki, terus aja kayak gitu. Kecerdasan terhadap kesadaran itu penting. Gitu. Oke, terus yang terakhir Mas, ini yang terkadang sering terjadi di generasi sekarang itu mudah menyerah. Waduh, betul banget lagi tuh. Putus asa. Padahal beda antara menyerah dan berserah. Kalau berserah itu pasrah, kalau menyerah itu putus asa. Ya kan? Ya kita harus ikhtiar, tawakal, tafakur tadi yang saya bilang. Kalau berhubungan diri sendiri muhasabah, kalau berhubungan dengan alam semesta mungkin hikmah dan yang lainnya kita ngomongnya tafakur. Lakukan itu, jangan pernah putus asa. Tapi kan saya sudah melakukan yang terbaik. Yang terbaik menurut kita kan belum tentu itu yang diminta oleh Allah. Gitu. Terus ada yang ngomong, tapi Mas
kan Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar kemampuan kita. Betul kan? Nah, kemampuan kita itu menurut siapa? Iya. Contohnya Mas bikin mobil, kemampuan kecepatannya bisa sampai 220 km per jam. Terus yang nyopir cuma 60 km per jam. Terus yang nyopir ngomong, ini kemampuan saya kok. Lah, kemampuan mobil itu 220 km per jam. Tapi kemampuan saya 60, ya berarti kamu yang kurang. Ya kurang ya. Kamu yang harus belajar lagi untuk mencapai 220 km per jam. Jadi jangan pernah berlindung di balik, Allah kan tidak akan menciptakan kesulitan yang di luar kemampuan. Jangan berlindung di bawah itu. Kemampuan kita itu diciptakan dengan luar biasa. Iya. Kita yang harusnya upgrade sampai di kemampuan yang diharapkan oleh Allah. Beradaptasi. Iya, jangan malah, nah ini kemampuanku ya berarti segini aja. Itu menyerah. Menyerah. Bukan berserah. Gitu. Kadang kita salah nih. Kita berlindung di balik itu semua. Itu berarti kemampuanku. Enggak. Kemampuan kita itu enggak dikasih tahu Allah. Sama kayak mobil tadi sebetulnya 220 km per jam. Tapi karena kita membatasi kemampuan hanya 60 km per jam, maka kemampuan yang sebenarnya belum tercapai dan tertutupi hanya oleh kesadaran kecerdasan kita yang baru sampai sini. Iya, iya. Luar biasa. Dan ingat, falaisa lil insana illa ma sa'a. Bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu dari apa yang kita usahakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan A, hasilnya kok cuman setengah A ya berarti belum bersungguh-sungguh. Iya. Itu aja. Nah, oke, tadi di awal kita ngomong ngurusin, jangan ngurusin orang. Kita nggak bahagia. Terus memperbandingkan, jangan bandingin. Mas sama saya beda. Jangan diperbandingkan, tapi bandingkan amal solehnya. Terus yang ketiga, locus of control, dikotomi kendali. Jangan berusaha mengendalikan apa yang tidak di dalam kontrol kita. Allah yang kontrol. Yang keempat, mindfulness, kesadaran terhadap kecerdasan kita. Kita harus bisa membaca lingkungan dan yang lainnya, kehidupan kita. Terus yang terakhir, jangan menyerah, tapi kita berserah. Berserah jangan diri. Putus asa, tapi kita pasrahkan. Gitu, Mas. Semoga menjawab. Luar biasa Mas Aris, sangat luar biasa bagaimana dari bahagia, terus bagaimana kita menghadapi ketidakbahagiaan itu, bagaimana tips-tipsnya dari Mas Aris itu luar biasa. Teman-teman, jika masih penasaran dan ingin mengulik lagi tentang bahagia, boleh tanyakan di kolom komentar. Pasti kita jawab ya Mas. Insya Allah. Insya Allah kita jawab. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, atau mungkin ada nih perspektif bahagia teman-teman yang pengen diceritakan. Nah, bisa nih teman-teman hadir di podcast, nanti email aja, atau ada pertanyaan tentang, wah Mas saya tidak bahagia karena bla bla bla, boleh ditanyakan di kolom chat atau email langsung kalau misalkan nggak mau dibaca ke Mas Aris atau saya. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman, kita bebas berdiskusi ya Mas. Sip. Berdiskusi, sharing dan caring. Nah teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya di channel Semangat Pagi Sumatera. Kami pamit undur diri. Saya Mezar dan Mas Aris. Wallahu muwafiq, wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.